Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Maulana. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Tambun Selatan, dan dalam kegiatan sepekan membaca buku, saya membaca buku Balada Putri Hijau yang ditulis oleh Galo Kania Anindata dan diterbitkan oleh Perpusnas. Jumlah halaman 70 halaman dan tahun terbit adalah 2023. Buku yang saya baca merupakan karya sastra Sunda atau karya sastra Nusantara yang merupakan babat Sunda yang ditulis oleh dengan aksara Sunda. Galo Kanianeta mengambil cerita babat Putri Hijau untuk dijadikan dalam karya-karyanya agar bisa terus melestarikan babat Sunda. Buku Balada Putri Hijau sendiri berceritakan tentang anak dari Raja Delhi, yang namanya ada Raja Sulaiman, yaitu putrinya yang bernama Putri Hijau yang memiliki kecantikan yang luar biasa dan mempunyai keinginan itu adalah cahaya hijau dari tubuhnya, makanya dia disebut Putri Hijau. Lalu saat Raja Sulaiman meninggal, akhirnya kerajaan itu diteruskan kepada anaknya, Raja Deli Muda. Saat itu di kerajaan Aceh, Raja Aceh yang perkasa namun belum memiliki pasangan melihat sebuah cahaya dari kejauhan dan menyuruh ajudannya untuk pergi melihat siapa itu cahaya hijau. Lalu ajudan tersebut pun mematuhi perintah tersebut dan menemukan bahwa cahaya hijau selama ini dilihat adalah Putri Hijau dari kerajaan Delhi yang terkenal akan kecantikannya yang luar biasa. Akhirnya Raja Aceh memutuskan untuk datang ke kerajaan Delhi untuk melamar Putri Hijau. Namun sayang sekali lamaran itu tersebut ditolak. Raja Aceh yang marah akan hal itu langsung menyerang kerajaan Delhi. Kerajaan Delhi pun kalah. Raja Delhi Muda mati. Putri Hijau pun diculik oleh Raja Aceh. Namun saat itu Putri Hijau yang diculik meminta untuk mendapatkan kotak kaca. Raja Aceh pun menuruti permintaan tersebut. Setelah memberikannya, seekor naga muncul menyelamatkan dan membawa pergi Putri Hijau lalu mengalahkan Raja Aceh. Raja Aceh yang terus depresi akan kekalahan tersebut terus menusuk tubuhnya agar cepat mati. Buku ini sendiri berhasil membawakan cerita tentang zaman kerajaan dahulu dan cerita non fiksi yang tidak masuk akal, di mana ada naga yang muncul. Kita tahu sendiri bahwa naga tidak ada di dunia nyata. Lalu menurut saya sendiri, buku ini memiliki banyak kekurangan dari segi pacing cerita yang sedikit lambat dan membosankan untuk dibaca. Karena banyak sekali potongan-potongan cerita yang harus tidak perlu diceritakan agar penonton tidak bosan. Lalu ketika saya selesai membaca ini, saya menyadari bahwa buku babat Sunda harus kita lestarikan agar tidak punah. Karena kita tahu sendiri bahwa anak-anak zaman sekarang jarang yang mengetahui cerita babat Sunda. Kesimpulannya, buku Balada Putri Hijau ini layak untuk dibaca untuk semua kalangan, dan kita harus terus meneruskan babat-babat Sunda agar tidak punah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.